Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat kan? Semoga video yang bakal kita kasih kali ini bisa bikin kalian semua makin semangat. Kali ini kita mau nyeritain tentang seorang wanita bernama Anna yang mengalami sebuah insiden di mana hal tersebut akhirnya membuatnya tidak bisa mengenali wajah orang-orang di sekitarnya, baik orang-orang terdekat maupun wajahnya sendiri saat ia bercermin. Jadi, dari pandangannya, ia melihat wajah seseorang akan selalu berubah dan berganti-ganti setiap saat. Apa yang terjadi dan bagaimana cerita filmnya? Sebelumnya, kita ingetin dulu buat teman-teman semua, kalau konten ini merupakan konten full spoiler. Jadi, buat kalian yang belum nonton filmnya yang asli, akan lebih baik kalau teman-teman nonton filmnya dulu aja secara langsung. Bijaklah dalam mengambil nilai dari sebuah tontonan ya gengs. Dan jangan lupa support kita dengan klik subscribe dan loncengnya. Film yang berjudul Faces in the Crowd dimulai dengan menceritakan kehidupan Anna Merchant yang diperankan oleh Milla Jovovich yang cukup bahagia dengan hidup bersama kekasihnya yang bernama Bryce. Anna bekerja sebagai seorang pengajar di sebuah taman kanak-kanak. Suatu malam ia pergi minum bersama teman-temannya yang bernama Nina dan Francine. Saat teman-temannya sudah mabuk, kemudian mereka pulang. Anna pulang sendiri berjalan kaki. Saat ia melewati sebuah jembatan yang gelap dan masih direnovasi, ia melihat adegan orang berpacaran di situ. Anna melanjutkan perjalanan, tapi sesaat kemudian ia terkejut. Ia melihat sang wanita tadi justru dibunuh oleh kekasihnya sendiri. Dalam keadaan itu, tiba-tiba HP Anna berbunyi. Si pria pembunuh itu pun mengetahui dan langsung mengejar Anna. Hingga kemudian ia mendorong Anna hingga terjatuh ke sungai. Di situ kepala Anna sempat terbentur dan membuatnya tak sadarkan diri. Lalu terlihat seseorang menarik Anna dari sungai. Dan kemudian Anna terbangun di sebuah rumah sakit. Anna kemudian terbangun dan tak mengenali orang-orang yang mengunjunginya. Ia merasakan kebingungan dan melihat wajahnya berbeda saat bercermin. Ia pun menangis melihatnya. Bersama Bryce, Anna lalu memeriksakan keadaannya. Ternyata ia mengalami gejala bernama prosopagnosia atau yang disebut kebutaan wajah, di mana Anna menjadi tidak bisa mengingat wajah seseorang, bahkan dirinya sendiri saat bercermin. Jadi ia tak bisa langsung mengenali orang-orang di dekatnya. Mereka pulang ke rumah. Di scene ini, film memperlihatkan di mana dari pandangan Anna, Bryce berganti-ganti wajah. Penonton dibuat terpikir seolah-olah tokoh di film ini berganti-ganti pemain, kecuali Anna sang pemeran utama. Esoknya, mereka pergi menemui seorang polisi detektif yang menangani kasus pembunuh yang bersangkutan dengan Anna. Polisi itu bernama Keres. Ia memberikan beberapa pertanyaan kepada Anna yang kini berstatus sebagai saksi. Anna tidak bisa memberikan apa-apa karena ia pun tidak bisa mengingat wajah si pembunuh. Di situ Anna dan Bryce sekaligus bermaksud meminta sebuah perlindungan karena takut keamanannya terancam. Tapi hal yang diminta ternyata tidak bisa dikabulkan karena kepolisian setempat juga memiliki banyak kasus lain yang belum tertangani. Keres pun menjelaskan bahwa jika menginginkan sebuah perlindungan, maka Anna harus bersedia membantu polisi untuk menangkap pelaku. Keres kemudian terlihat menemui seorang partner kerjanya yang bernama Lenyon, yang juga sedang menangani beberapa kasus lain. Keres pun menceritakan keadaan Anna Merchant dan kemajuan status dari kasus pembunuhan ini. Tapi Lenyon terlihat memandang kasus yang dihadapi Keres ini dengan sikap pesimis. Keres kemudian menemui seorang gelandangan untuk mendapatkan petunjuk tambahan. Tapi tak lama setelah Keres pergi, gelandangan itu pun terlihat dibunuh oleh seseorang. Anna mengalami mimpi buruk. Siangnya ia menemui seorang psikiater bernama Dr. Langenkamp. Di situ Anna menjelaskan keadaan dirinya dan berharap mendapatkan sebuah solusi. Tapi dokter itu hanya menyarankan Anna untuk menerima kenyataan dan membiasakan dirinya. Karena gejala yang diderita Anna tidak ada obatnya dan tidak diketahui akan terjadi berapa lama. Anna pun pergi dengan kekecewaan. Ia kemudian berusaha kembali melanjutkan pekerjaannya dan mengajar. Ia mencoba beradaptasi dengan memberikan stiker nama pada setiap siswa yang ada di kelasnya. Sialnya, ia mendapatkan sebuah masalah ketika salah seorang wali murid datang dan menanyai keberadaan anaknya.
Sedangkan Anna justru tidak bisa menjawab pertanyaan si wali murid itu. Lalu kepala sekolah pun akhirnya memutuskan agar Anna beristirahat dulu untuk sementara waktu. Saat pulang menggunakan kereta bawah tanah, Anna terkejut melihat di sampingnya ada tas miliknya yang dulu terjatuh saat insiden pembunuhan terjadi. Ia pun menelpon detektif Keres sambil ketakutan. Karena tadi siang pun saat ia mengajar, ia sempat melihat seseorang memperhatikannya dari luar kelas. Anna pun semakin ketakutan dan mencurigai seseorang sedang membuntutinya. Ia berlari dari kejaran orang itu dan akhirnya ia menekan rem darurat. Kereta berhenti dan masuklah polisi yang langsung menangkap seseorang yang mengejar Anna. Tapi ternyata orang itu adalah ayah kandung Anna sendiri. Anna terlihat makin frustasi saat kembali melihat wajahnya yang berbeda di cermin. Ia kemudian kembali menemui psikiaternya. Kali ini mereka mempelajari lebih dalam tentang gejala yang diderita Anna. Dokter pun mencoba menyemangatinya dan memberikan pemahaman yang lebih kepada Anna atas permasalahannya tersebut. Lalu ia menyuruh Anna untuk belajar mengenali orang-orang di sekitarnya selain dari wajah mereka. Anna pun mencoba mempraktekannya dan ia menghafalkan warna dan corak dasi yang digunakan Bryce untuk bekerja. Dengan cara itu akhirnya ia berhasil menemukan Bryce di tengah sebuah perkumpulan orang-orang yang memakai setelan jas yang sama dengan Bryce. Anna lalu melanjutkan pelajaran dari dokternya di tengah sebuah keramaian kota. Tapi tiba-tiba datang seorang pria menyapa Anna. Anna menjawabnya, tapi ia tak mengenali pria itu. Hingga si pria itu semakin membuatnya takut dan Anna pun berlari mendekati seorang polisi di situ. Tapi kemudian pria tadi menghilang. Anna kemudian kembali mendatangi Keres di kantor polisi. Tapi ia terkejut karena saat melihat Keres, wajah Keres tak berubah sama sekali dan masih sama dengan saat pertama kali Anna menemuinya. Anna pun heran dan ia kebingungan karena hal itu. Berlanjut ke maksud kedatangan Anna, ia kemudian mencoba membantu polisi dan ingin mencermati beberapa orang yang sudah menjadi terduga. Tapi ternyata tak satu pun terduga yang diyakini Anna sebagai pembunuh sebenarnya. Malamnya Anna berkumpul bersama Bryce dan kedua sahabatnya untuk berpesta. Saat mereka menikmati pesta dansa, Anna bermesraan dengan orang yang salah. Ia mengira orang itu adalah Bryce karena memakai dasi yang sama. Melihat hal itu, Bryce marah lalu meninggalkan Anna. Sesaat kemudian, seseorang menelpon Anna. Ia meneror dan mengancamnya. Anna pun menjadi panik dan berusaha mencari orang itu di sekitarnya. Sampai dari kejauhan, ia melihat temannya yang bernama Nina dibunuh dalam keadaan sedang berdansa. Keres dan anggota kepolisiannya pun langsung datang. Di situ Lanyan menemukan salah satu barang bukti. Keres kemudian memeriksa rumah kediaman Anna dan Bryce. Di situ Keres melihat hal yang mencurigakan, di mana mereka menemukan ponsel Anna yang lama. Polisi pun mencurigai Bryce. Keres kemudian membawa Anna pergi ke sebuah desa bernama Pulau Koel. Desa yang hanya memiliki sedikit penduduk. Di situ Keres berusaha memberikan rasa aman pada Anna dan sedikit memberikan perhatian. Sampai akhirnya mereka justru menjalin sebuah hubungan. Saat Anna terbangun, ia terkejut melihat wajah Keres yang berubah. Ia langsung memukul kepala Keres dengan lampu meja yang ada di sampingnya. Ia heran mengapa hal itu terjadi. Ternyata hanya karena Keres mencukur jenggotnya. Mereka lalu mendatangi dokter psikiater Anna dan Anna meminta untuk dihipnotis. Anna mencoba melihat masa lalu yang ada di pikirannya untuk mendapatkan petunjuk. Ia melihat kembali proses saat ia mencermati para terduga pembunuhan, tapi masih belum menemukan kepastian. Keres kemudian membawa Anna ke tempat tinggalnya agar lebih aman. Lalu Anna mendapatkan sebuah pesan ajakan dari Bryce untuk bertemu. Mereka pun bertemu dan Bryce memberikan sebuah cincin serta tiket untuk liburan berdua. Tapi Anna menolaknya dan kemudian ia merasakan adanya sebuah kejanggalan. Ia mengecek handphone miliknya dan ada sebuah pesan terkirim di mana justru dirinya lah yang lebih dulu menyuruh Bryce untuk menemuinya. Ia kemudian menelpon Keres. Sementara Keres sedang bekerja dan meninggalkan handphonenya di mobil. Saat Bryce berada di toilet, tiba-tiba ia dipukul seseorang dari belakang. Orang itu adalah Lanyan, partner kerja Keres. Lanyan kemudian mengganti dasinya dengan milik Bryce, lalu menemui Anna. Anna yang sudah menunggunya kemudian mengajaknya bergegas pergi karena gelisah. Saat mereka berjalan berdua, Anna merasa ada yang berbeda dari orang itu. Ia pun akhirnya menyadari bahwa dia bukanlah Bryce. Anna mencoba tetap tenang sambil mencari cara untuk menyelamatkan diri.
Kemudian saat berada di sebuah lorong, ia menyemprotkan sebuah cairan ke wajah orang itu, lalu ia pun kabur. Tapi Lennon kemudian langsung mengejar Anna. Keres yang sedang berkendara kemudian mengangkat beberapa pesan suara dari Anna. Di situ mendadak ia teringat akan beberapa hal yang terjadi sebelumnya. Ia kemudian menjadi tersadar bahwa Lennon selama ini telah mengelabuhinya dan menyusun sebuah alibi. Keres pun langsung menancap gas dan berusaha melaporkan kecurigaannya. Lennon berusaha mengajar Anna, bahkan ia mengganti baju yang ia pakai. Ia memakai baju yang sama dengan setelan Keres untuk dapat mengelabui Anna, hingga membuat Anna semakin kebingungan. Anna pun berlari ke jembatan tempat terjadinya insiden yang dulu menimpanya. Di situ Keres dan Lennon berusaha meyakinkan Anna yang sedang memegang senjata. Lalu Keres terlihat meratakan darah yang ada di hidungnya agar membentuk seperti jenggot. Hingga akhirnya hal itu ternyata berhasil membuat Anna mengenali wajah Keres. Lalu Anna pun langsung menembak Lennon. Keres kemudian mendekati Lennon untuk meminta senjatanya. Tapi ternyata Lennon masih berusaha melawan Keres hingga mereka pun berebutan senjata dan terjadi beberapa tembakan di situ. Lennon akhirnya terlihat mati. Tapi sayangnya, Keres pun ternyata juga terkena tembakan. Keres lalu duduk bersandar di pagar jembatan. Anna menangis sambil menahan Keres. Kemudian turun hujan membasahi mereka. Seiring kepergiannya, wajah Keres pun kembali menjadi berubah. Sampailah kita di akhir cerita, di mana diperlihatkan Anna kini hidup di Pulau Koel. Ia terkadang masih bisa melihat wajah Keres. Dan kini ia memiliki seorang anak perempuan. Cerita pun selesai. Nah, gimana cerita tentang Anna guys? Semoga kalian semua suka dan gak bingung ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu support kita. Dan mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya. Tapi jangan lupa tonton terus video terbaru dari kita ya.